Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah Kapan Bertemu Jodoh. Jadi nanti aku akan lihat bagaimana pertemuan kamu dan dia, sinyal apa yang akan kamu rasakan, dan juga cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuka pintu jodoh kamu, atau gimana caranya supaya pertemuan kamu dan dia ini lebih mudah. Dan juga nanti akan ada bonus pesan semesta untuk kisah cinta kamu ini bersama dengan dia. Dan sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman kalau misalnya ada yang berniat untuk personal reading dengan aku, kamu bisa melihat gimana caranya pada link di bawah, atau kamu bisa menghubungi nomor telepon ini ya. Kita sekarang masuk aja ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Pilih mana yang paling magnetik buat kamu, yang paling memanggil hati kamu. Apakah pile pertama atau pile kedua? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung masuk ke pile pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau di sini adalah You are all I need in this world. Ya, jadi ya aku tidak perlu menjelaskan lah ya kartu penanda ini. Kamu pasti mengerti kemana arahnya. Dan ya kita akan langsung lihat aja dari kartu tarotnya. Yang pertama ini adalah bagaimana pertemuan kamu dan dia. Page of Cups, King of Swords, The Chariot, Ten of Cups, Ace of Pentacles. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku katakan mengenai bagaimana pertemuan kamu dan dia adalah sangat mungkin di sini dia yang akan maju duluan ke kamu. Jadi dia di sini yang akan langsung kelihatan bahwa dia ini ada rasa ke kamu. Dia yang akan nembak duluan sih kayaknya di sini kemungkinan besarnya ya. Dan di sini dia adalah orang yang sangat-sangat romantis, yang bisa menjadi tempat yang nyaman buat kamu buat cerita apapun. Dia bisa menjadi orang yang akan membuat hari-hari kamu tuh berbahagia lagi. Kamu akan merasakan indahnya jatuh cinta lagi. Dan di sini apa yang kamu butuhkan adalah intuisi kamu ya di sini. Dan ya kalau berbicara mengenai Page of Cups, di sini juga sering bercerita tentang bagaimana kamu harus bisa membuka hati kepada dia di sini, karena sangat mungkinnya dia ini adalah orang yang berbeda dari ekspektasi kamu mengenai jodoh. Kalau misalnya di sini kamu sudah ada ekspektasi atau sudah membayangkan jodoh aku nanti harus begini, boleh aja silahkan, tetapi jangan terlalu idealis dengan sesuatu yang sudah kamu rancang ini. Kadang ya sebagai manusia kita bisa merencanakan, tapi Tuhan yang paling tahu mana yang terbaik buat kamu. Jadi nanti kalau ada orang yang datang ke kamu, kelihatan ngasih perhatian, kelihatan tulus, sayang sama kamu, coba buka hati kamu untuk kenal dulu deh minimal gitu. Jadi dengan kenal ini, kalau misalnya kamu ngerasa makin lama makin nyaman, makin lama kamu makin ngerasa intuisinya bekerja bahwa dialah sepertinya memang yang terbaik buat saya, maka kemungkinan dia memang jodoh kamu. Tetapi kalau misalnya nanti ada orang baru datang, kemudian kamu ngerasa ya udah deh kenalan, tapi semakin kenal kok semakin gak nyaman, ya mungkin dia belum jodohnya kamu. Setidaknya kamu punya temen lah, udah kenal sama dia walaupun belum berjodoh gitu kan. Jadi itu dia, kuncinya buka hati kamu. Di saat dia ini datang yang udah kelihatan banget dia ini ada rasa, ada perhatian lebih ke kamu gitu ya di sini Page of Cups. Dan di sini kemungkinan besarnya dia pantang menyerah untuk bisa menarik perhatian kamu. Kemudian di sini ada King of Swords. Kalau ini bercerita mengenai ciri-ciri, kemungkinan besarnya dia ini ya sedikit lebih tua usianya dibanding dengan kamu. Kalau kamu sekarang di usia 25 sampai 35, sedikit lebih tua dibanding kamu. Dan juga di sini dia datang dengan pemikiran yang sudah dewasa, lebih bijak, secara keuangan, kemapanan materi sudah cukup oke lah ya di sini. Dan kemungkinan besarnya dia ini cerdas, pintar, karena ketika kartunya berbicara mengenai swords, pedang, ya ini mengenai kecerdasan, logis orangnya, dan sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab. Dia ini sangat bertanggung jawab akan hidupnya. Jadi dia ini memang sudah di tahap yang nggak mau main-main lagi. Jadi ketika dia mengatakan aku pingin menyeriusi hubungan bersama kamu, ya sebenarnya dia sudah ada bayangan untuk menikah gitu. Jadi
pacaran gak untuk main-main lagi. Dan ya, King of Swords ini adalah orang yang punya standar yang tinggi, termasuk di sini juga mengenai pasangan. Jadi kamu berbahagialah jika kamu menjadi seseorang yang bisa menarik perhatian dia, yang bisa membuat dia jatuh cinta. Berarti kamu sudah memenuhi segala standarnya dia yang tinggi banget itu. Entah di sini secara fisiknya kamu, kecerdasan kamu, bagaimana gaya hidup kamu, cara kamu bicara, cara kamu berpenampilan dan sebagainya. Ya, di sini. Itu sih di sini yang bisa kulihat ya dari dia ini. Kemudian ada The Chariot di sini. Dia sangat-sangat berjuang buat kamu, terutama kalau nanti kamu ini masih belum bisa membuka hati sepenuhnya buat dia. Atau mungkin di sini selama PDKT kamu tuh kayak lari-lari gitu loh, kayak dia nge-WhatsApp kamu atau ngirim pesan ke kamu tuh nggak langsung balas, kayak ya udahlah ntar aja balasnya, males gitu. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari baru kamu balas, atau bahkan kamu nggak ngebalas sama sekali. Tapi di sini dia sangat kekeh ya, dia sangat-sangat penasaran ke kamu. Dia masih ingin kayak, masa aku yang sekeren ini nggak bisa mendapatkan hati kamu sih, kayak gitu. Jadi dia tetap teguh untuk bisa memperjuangkan kisah cintanya ini bersama dengan kamu gitu. Ya, tapi aku lihat di sini sih pada akhirnya kamu akan menerima sih. Tapi ya perjuangannya luar biasa. Walaupun kamu kabur-kabur di awal, tolak-tolakin, kamunya dingin, kamunya jutek, ketus gitu ya, dia tetap bertahan untuk coba lagi, ditolak, coba lagi, kayak gitu. Sampai mungkin nanti akan ada titik dimana kamu antara kamunya udah capek, kayak ya udahlah kenal dulu deh gitu. Atau mungkin di sini kamu kayak, wah so sweet banget, kamu sudah berjuang setangguh itu buat aku, ya udah deh kamu hatinya luluh, gitu juga bisa. Dan pada akhirnya kalau ini kartunya The Chariot, ya udah sangat mungkin dia akan memenangkan pertarungan ini. Dia akan bisa menarik perhatian kamu, dia akan mendapat jawaban iya dari kamu pada akhirnya, dari segala penantiannya dia, dari segala mungkin patah hati yang dia rasakan karena kamunya dingin dan jutek ya. Pada akhirnya kamu akan berbahagia bersama dengan dia. Pada akhirnya kamu siap untuk memulai sebuah kisah bersama dia di sini, yang mana kamunya sudah ada di titik dimana kamu sudah siap untuk menikah, untuk hubungan yang jauh lebih serius. Jadi kalau ditanya kapankah aku akan bertemu dengan dia, adalah pada masa dimana kamu sudah berbahagia dengan diri kamu, di masa pada saat kamu sudah tidak membanding-bandingkan hidup kamu, di saat kamu sudah nggak terlalu peduli mengenai orang nanya kapan nikah, apalah itu, di saat kamu sudah aktualisasi diri, kamu sudah berbahagia dengan segala pencapaian kamu, dari pekerjaan, kuliah, prestasi apapun itu, kamu sudah sangat kenyang dengan pengalaman, di saat kamu sudah bisa beli ini itu sendiri, mandiri, dan kamu lagi bahagia lah intinya. Kamu siap untuk memulai sebuah hubungan yang diawali dengan kebahagiaan bersama dengan dia, yang tujuannya tuh udah sama, yaitu membangun hubungan yang jauh lebih komit ke depannya. Dan di sini kamu juga sudah sampai di titik dimana kamu mengerti bahwa kisah cinta nggak hanya mengenai manis-manis aja. Kamu di sini juga kemungkinan sudah punya pengalaman lah mengenai kisah cinta, baik kisah cinta kamu ataupun kisah cinta orang di sekitar kamu, yang kamu melihat bahwa ya kisah cinta pasti ada pahit-pahitnya. Dan kamu di sini sudah siap untuk keduanya, untuk bahagia dan juga untuk menghadapi entah apapun ujian yang akan datang di hubungan cinta kamu ini bersama dengan dia. Gitu, jadi di momen itulah kamu akan dibersamakan dengan dia. Jadi kalau sekarang kamunya masih nggak pede dengan diri sendiri, masih belum bisa mandiri ya untuk bertanggung jawab pada hidup kamu, ya dia masih belum akan datang sih kemungkinannya ke kamu. Dan kamunya masih hopeless mengenai cinta, masih membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, ya kamu masih butuh waktu lebih untuk bisa aktualisasi diri sebelum kamu bertemu dengan dia. Begitu ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa pada akhirnya kamu dan dia akan saling bekerja sama untuk membangun hubungan ini. Jadi dianya berjuang buat kamu, dan setelah hubungan dimulai pun dia akan tetap berjuang, semakin berjuang bahkan, dan di sini pun kamu juga berjuang untuk ini. Dan juga di sini hubungan ini akan semakin memacu menjadi sebuah dorongan ke dia dan kamu untuk semakin giat untuk menghasilkan rejeki dari hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, terutama kalau di sini pendidikan juga bisa. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kemandirian yang kamu dan dia usahakan bareng-bareng. Jadi di sini dia udah niat ketika
akan menikah, ya dia nggak mau hidupnya ini masih bergantung pada orang lain, yang masih ngerepotin orang lain. Dan dia pun berharap bahwa kamu punya kemandirian yang sama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi jalannya itu bareng ya di sini. Itu sih, dan sama-sama memperjuangkan sih di sini, memperjuangkan bener-bener dari nol, yang saling kenal, saling mulai memahami karakter masing-masing, saling kenal keluarga, background masing-masing juga kayak gitu. Jadi itulah awal pertemuan kamu dengan dia, atau di awal-awal dimana hubungan ini mulai berkembang ke arah yang lebih fokus ke tujuannya, yaitu pernikahan. Kemudian di sini sinyal-sinyal apa yang bisa kamu rasakan mengenai dia ini ya, yang akan meyakinkan kamu bahwa dia adalah jodohnya kamu. Di sini ada love is all around you. Jadi ada banyak cinta di sekitar kamu. Dari segala hal yang pernah terjadi di kisah cinta kamu akan mengerti bahwa di kisah cinta kamu yang satu ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang spesial. Kamu akan melihat bahwa ada banyak orang yang akan mendukung kamu di hubungan ini. Keluarga kamu ngasih restu, teman-teman kamu mendukung gitu ya. Jadi mungkin kamu pernah lah ada di momen dimana kamu jadian dengan seseorang, tapi mungkin satu atau dua sahabat kamu tuh bertanya-tanya kayak, kamu yakin sama dia gitu? Kamu yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nah gitu kan, kamu tidak akan menemukan itu di hubungan ini. Karena dari energi kamu dan dia yang sudah selaras ini, mereka semua menemukan ada kecocokan antara kamu dan dia yang bisa berkembang lagi menjadi hubungan yang emang lebih komit. Dan ya, mengenai cinta di sini nggak hanya mengenai kamu dan dia pada akhirnya, karena kalau tujuannya udah menikah ya udah pasti akan lebih luas lagi. Ini mengenai keluarga kamu juga, mengenai keluarga dia juga. Jadi kamu akan bisa merasakan cinta yang makin banyak ketika kamu menjalin hubungan bersama dengan dia di sini. Kamu juga akan semakin kenal dengan dunianya, teman-temannya kayak gitu ya di sini. Jadi ini sekali lagi nggak hanya mengenai kamu dan dia aja. Kemudian ada be supportive. Jadi di sini emang pada akhirnya kamu dan dia akan saling menjaga, merawat, mendukung ya. Kamu mendukung impian dia, di karirnya dia, atau di bisnisnya dia, atau pendidikannya dia. Dukungan dari kamu itu akan memacu semangatnya dia berkali-kali lipat. Memacu semangatnya dia bahwa segala usaha yang dia lakukan ini nggak hanya buat kebahagiaan dia, tapi juga buat kebahagiaan kamu kelak gitu. Dan di sini juga sebaliknya, dia akan mendukung impian kamu. Entah di sini kamu pengen kerja di mana, atau pengen kuliah lagi, atau pengen buka bisnis, dia akan mendukung kamu. Jadi di sini pasangan yang sama-sama suportif ya, mengkonfirmasi kartu ini. Jadi berjuangnya tuh bareng, nggak hanya satu yang berjuang, satunya lagi kayak ya udahlah yang penting kamu berjuang buat aku, nggak kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang egois ketika sampai di titik dimana kamu merasa bahwa ya hubungan ini tentang aku dan kamu, ya kita usahakan bersama kayak gitu. Bagus sih di sini ya, terbang ke tujuan yang sama. Kemudian di sini ada consider your foundation. Pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa hubungan ini makin komit ke depannya. Dengan cara gimana? Ya kamu melihat perjuangan dia, seberapa keras dia berjuang buat hubungan ini. Kalau ada masalah, dia akan menyelesaikan nggak? Ataukah dia malah kabur dengan sangat tidak bertanggung jawab? Jadi kamu akan melihat tanggung jawab gitu loh, mengenai banyak hal yang terjadi. Dan di sini kamu akan melihat bagaimana kedewasaan dia. Kamu juga akan pelan-pelan semakin mendewasa di hubungan ini, yang mana kamu merasa bahwa dia ini gak hanya sebagai orang yang mencintai kamu sekedar manis-manis di bibir, tapi dengan pembuktian dari actionnya dia. Dan juga bagaimana dia menghormati kamu, menghargai kamu, mencintai keluarga kamu juga. Dan juga setelah kamu nyaman dengan itu semua, kamu akan bisa melihat bahwa dia ini adalah tempat yang paling nyaman untuk kamu pulang. Ya, jadi di sini ya mudah-mudahan aja kedepannya kamu dan dia bisa membeli rumah yang benar-benar nyaman, tapi lebih kepada dia menjadi tempat yang nyaman ketika kamu ada masalah, kamu bersandar ke dia. Ketika kamu lagi butuh cerita, kamu bisa curhat dengan leluasa ke dia gitu loh. Jadi melihat dia ini sebagai rumahnya kamu, yang kamu nyaman menjadi diri kamu, yang mana kamu bisa menunjukkan potensi kamu, walaupun kamu nanti di sini akan ada masa dimana kamu melakukan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang aneh-aneh, tapi dia bisa menerima kamu. Begitu juga sebaliknya, dia akan melihat kamu bahwa kamu adalah rumah yang paling ingin dia tuju untuk pulang gitu. Jadi sejauh apapun nanti kamu akan dinas keluar kota atau mungkin menempuh pendidikan, dia akan menjadi rumahnya kamu untuk kamu pulang gitu di sini. Makanya ini menjadi sinyal bahwa dia adalah jodohnya kamu gitu. Ya di sini saling bersandar gitu ya, saling menguatkan kalau ada masalah terutama. Begitu.
Kemudian di kartu selanjutnya aku akan melihat di sini cara apa yang bisa kamu lakukan untuk membuka pintu jodoh kamu. Terutama buat teman-teman yang masih single di sini ya, yang sering ngerasa kok kayaknya aku sulit banget ya ketemu jodoh dan bagaimana. Ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk membuka pintu jodoh itu dan untuk membuat pertemuan kamu dan dia ini semakin mudah ke depannya. Ada apa di sini? Ada Four of Cups. Gini, buat teman-teman yang sekarang masih bahasa gampangnya masih mengingat-ingat masa lalu. Misalnya gini, kamu pernah jadian lah sama seseorang, putus, tapi kamu masih terus berharap ke dia, masih ada rasa yang tersisa. Entah di sini rasa yang tersisa ini antara aku pingin balikan sama dia, aku pingin dia ini kembali ke aku, atau sebaliknya, aku sangat-sangat benci sama dia, aku berharap hidupnya ini hancur. Coba kamu lepaskan semua energi itu, yang manapun itu energinya. Kalau kamu masih ingin ada keinginan buat balik ke dia, coba rilekskan hati kamu, coba pelan-pelan mengikhlaskan dia. Terutama lagi kalau di sini kamu masih ada dendam, masih ada marah, kecewa, coba nolkan hati kamu. Nolkan di sini maksudnya nggak perlu berekspektasi lagi mengenai dia ya. Kalau emang Tuhan tidak mendekatkan kamu dengan dia, ya dia bukan jodoh kamu. Kalau misalnya di sini kamu masih menyimpan dendam tentang dia, ya kamu akan masih terhubung sama dia. Bahkan terhubungnya ini dalam energi yang negatif. Maka coba nolkan perasaan kamu. Hilangkan segala ekspektasi mengenai kembalinya dia, dan hilangkan semua marah dendam yang masih menyisa di hati kamu. Karena kalau misalnya begini terus, sebaik apapun jodoh yang akan datang ke kamu nggak bisa melihat kebaikannya dia. Ya, gimana kamu bisa membuka hati kalau hati kamu masih tertambat di masa lalu? Ketika yang kamu lihat dia lagi, mantan lagi, entah kamu mengingat dia dengan penuh kenangan indah atau kenangan pahit, pokoknya masih ada koneksi gitu. Dan jadi coba ikhlaskan. Jadi kalau emang dia ini bukan jodoh kamu, minta kepada Tuhan untuk kamu bisa melepaskan dia, bener-bener melepaskan, mengikhlaskan. Atau kalau misalnya di sini kamu sedang menatap ke seseorang, melihat ke seseorang yang kamu pingin banget supaya dia ini naksir kamu, coba ikhlaskan juga. Karena kalau kamu sudah tertuju pada satu orang, biasanya ada orang yang datang, kamu jadi susah untuk membuka hati gitu loh. Jadi ikhlaskan aja. Jadi doanya tuh kayak gini, jangan berdoa, Tuhan pokoknya aku mau sama dia, pokoknya harus sama dia, nggak mau kalau nggak sama dia. Ya coba diubah sedikit doanya. Misalnya gini, Tuhan, aku tuh lagi suka sama dia, tapi saya tidak tahu apakah dia jodoh saya atau bukan. Kalau dia memang jodoh saya, dekatkanlah kami, permudah jalannya. Tetapi jika tidak, tolong jauhkan dia, ikhlaskan hati saya, dan pertemukanlah saya dengan jodoh terbaiknya saya gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan akan dibersamakan dengan kamu, gitu sih intinya. Makanya di sini kenapa keluarnya Page of Cups mengenai sesuatu yang berhubungan dengan membuka hati, ya karena kemungkinan besarnya kamu, sebagian teman-teman di sini masih ada di situasi ini. Ya berat sih memang, tapi coba diusahakan supaya pertemuan kamu dan dia ini lebih mudah jalannya. Jadi di sini butuh usaha dari kamu ya. Buat teman-teman di sini, aku taruh di mana nih? Sini aja deh. Kemudian di sini ada Air of Swords. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa kamu masih terbelenggu oleh sesuatu, terbelenggu oleh masa lalu, kisah cinta lama kamu, yang mana kamu belum bisa membebaskan hati kamu untuk terbuka kepada orang baru. Jadi sekali lagi di sini yang harus berusaha adalah kamu. Apakah kamu mau selamanya ada di suasana yang tidak menyenangkan ini, ataukah kamu berusaha untuk mengikhlaskan semuanya, mengambil pelajarannya, memaafkan dia yang sudah pergi dari hidup kamu untuk sesuatu yang lebih baru, yang memang terbaik buat kamu. Ya memang kadang sulit sih, kadang menyakitkan, tapi ya kamu ikhlaskan aja. Jadi lebih mudah, lebih terbuka hati kamu, ada ruangan yang akan kamu berikan kepada dia yang baru, agar dia bisa masuk ke hati kamu gitu. Dan di sini selain hal-hal yang berhubungan dengan mantan, jika ada sesuatu yang berhubungan dengan trauma kamu, entah di sini trauma mungkin di masa sekolah kamu pernah dibully, atau mungkin pernah ada pengalaman kurang menyenangkan mengenai cinta atau mengenai pernikahan orang tua kamu, usahakan juga untuk healing. Ya, healing di sini bener-bener healing yang mengobati luka batinnya kamu. Di sini kalau kamu butuh ngobrol dengan orang tua kamu, ya ngobrol. Ya,
Dan apapun lah di sini yang kamu rasa, kamu yang paling tahu apa yang sedang mengganjal di hati kamu, apa yang menjadi luka di batin kamu. Coba disembuhkan dulu, karena biasanya luka batin atau inner child yang terluka akan berdampak banyak di hubungan percintaan kamu. Bagaimana kamu melihat pasangan kamu, bagaimana kamu pola pikirnya mengenai pernikahan, bagaimana nanti kamu akan menerapkan pola asuh kepada anak-anak kamu. Ini pengaruhnya besar banget. Makanya coba diobatin dulu segala luka batinnya kamu sebelum kamu memulai sebuah hubungan yang baru. Di sini ya, bebaskan diri kamu. Caranya gimana? Kamu yang paling tahu. Kalau kamu emang butuh bantuan profesional, misalnya psikolog, psikiater, healer, maka datangilah mereka. Mana yang paling nyaman buat kamu. Ada Queen of Swords di sini. Buat teman-teman yang, terutama kalau kamu di sini adalah perempuan ya, Queen of Swords ini adalah ratu yang pekerja keras banget. Dia kalau sudah punya impian, dia akan memaksimalkan dirinya untuk menggapai impian-impian itu. Jadi di sini nggak apa-apa, ini bagus, aktualisasi diri kan, mengembangkan potensi. Tapi biasanya entah di sini kamu sadari atau tidak, Queen of Swords juga melambangkan sebuah kesendirian, kesedihan gitu. Jadi kalau emang itu yang kamu rasakan, coba di sini kamu perluas pergaulan, perbanyak pertemanan, supaya di sini kamu nggak ngerasa sendiri lagi. Kalaupun kamu masih harus menunggu kehadiran dia, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, teman-teman baru, komunitas baru. Kalau misalnya teman-teman kamu ngajak hangout, keluar nonton, ngafe, ya coba aja kumpul-kumpul bareng di sini supaya kamu selain bisa aktualisasi di pekerjaan atau pendidikan, kamunya terpenuhi rasa sayangnya dari orang-orang yang kamu sayang. Walaupun itu mungkin bukan pacar, karena rasa senang, bahagia, dicintai itu bisa dari mana saja, dari keluarga, sahabat gitu ya, kumpul-kumpul bareng gitu loh. Jadi selagi menunggu dia, terutama kalau kamu di sini ngerasa sering kesepian, coba rasa sepinya disejukkanlah dengan kehadiran teman-teman yang baik di sini. Begitu ya. Kalau misalnya teman-teman kamu malah banyak yang udah sibuk juga, ya temukanlah teman-teman baru. Ya, dengan komunitas, apa yang menjadi hobi kamu, temukan teman-teman yang sehobi dengan kamu, sehingga kamunya juga sibuk juga, berteman sibuk, dengan pekerjaan sibuk. Nah, nanti setelah kamu happy dengan semua pencapaian kamu, lebih indah momennya saat bertemu dengan dia. Ada King of Pentacles di sini. Jadi emang banyak yang sedang berusaha untuk menunggu jodoh plus juga bekerja. Nggak apa-apa, bagus. Aktualisasi diri itu penting. Maka nikmatilah segala hal yang sedang kamu upayakan, mengenai pendidikan bisa, mengenai stabilitas keuangan bisa, mengenai apapun itu yang membuat kamu happy. Sesuatu yang berhubungan dengan hobi ya, apapun lah, walaupun orang lain ngelihatnya receh, remeh, nggak apa-apa, terusin aja. Mungkin kamu di sini suka dance, atau mungkin di sini suka cover dance K-pop gitu, ya nggak apa-apa, teruskan aja. Siapa tahu dari kamu suka dengan hobi itu, kamu punya komunitas, kamu bisa bertemu jodoh kamu di sana, bisa aja kan. Jadi kenapa tidak? Dan juga di sini King of Pentacles juga sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab, kemandirian, bagaimana kamu bisa bertoleransi kepada banyak orang di sekitar kamu. Dan ya, kamu akan sangat nyaman jika kamu punya pegangan berupa finansial memang di sini. Jadi yang namanya hidup, cinta aja nggak cukup, realistis ya, bahwa keamanan berupa keuangan juga penting. Baik di sini kamu akan dibersamakan dengan pasangan yang kaya raya ataupun tidak, tapi setiap orang sudah sewajibnya untuk punya kemandirian di hal-hal yang berhubungan dengan finansial, pendidikan, dan sebagainya. Potensi untuk mengembangkan diri. Maka kamu fokuslah juga di sana. Selain berpikir mengenai jodoh, ini juga penting. Ada Temperance di sini. Ini semakin mengencangkan energi bahwa kamu butuh healing, ya. Healing dari sesuatu yang masih menyakiti hati kamu, entah mengenai kisah cinta kamu yang membuat kamu terluka, mengenai keluarga, orang tua, atau mungkin kamu pernah dibully, semasa apapun lah itu. Healing dulu. Healing, bener-bener healing batin kamu ya. Sekali lagi, kalau kamu butuh bantuan profesional, datangilah mereka. Karena setelah kamu sembuh, kamu akan semakin terbuka pikiran dan matanya mengenai optimisme tentang cinta, tentang masa depan. Kamu akan lebih siap menjadi seorang istri, seorang suami, seorang ibu, seorang ayah gitu. Setelah batin kamu ini lebih sejuk, udah sembuh dari lukanya kayak gitu. Menyembuhkan luka batin tuh kadang
butuh waktu yang sangat lama, tetapi bisa ya, kamu pasti bisa gitu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi mereka-mereka yang bisa membantu kamu. Kemudian di sini ada pesan semesta yang bisa kamu lakukan selagi kamu menunggu dia atau nanti setelah kamu bertemu dengan dia ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Ada elevate di sini mengenai cinta kepada diri sendiri sepertinya ya. Nah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu percaya. Dan ini adalah waktunya kamu untuk menaikkan standarnya kamu. Jadi kalau misalnya kamu merasa kok semakin lama aku semakin tua kan, semakin mendewasa, tapi kok belum ketemu jodoh, apa aku turunin aja ya standar aku, dengan siapa aja deh aku mau gitu ya. Jangan gitu juga, karena kalau dengan siapapun kamu mau, kamu jadi nggak ada kesempatan buat kenal dia dulu. Apakah kamu pola pikirnya sama, apakah kamu akan bisa siap menerima segala-galanya. Jadi kamu di sini diminta untuk tetaplah menjadi diri kamu yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang mengembangkan potensi dirinya. Jangan sampai kamu ngerasa, terutama perempuan ya, jangan sampai kamu ngerasa, tapi kalau aku terlalu pintar nanti laki-laki jadi minder, gak mau sama aku. Atau tapi nanti kalau jabatan aku udah bagus, gak ada laki-laki yang mau sama aku karena ngerasa tersaingi. Ya jangan gitu juga, jangan sampai kamu ngerasa malah kamu harus glow down gara-gara pemikiran ini. Tetaplah menjadi diri kamu yang luar biasa, karena ketika kamu menjadi luar biasa, kamu akan dibersamakan juga dengan pasangan yang luar biasa. Jadi tetaplah punya standar buat diri kamu, tetaplah mencintai diri kamu. Karena kalau kamu ngerasa terbebani dengan segala potensi yang kamu miliki, ya sayang-sayang aja gitu loh. Jadi di sini bukan aku yang ngomong ya, tapi kartunya yang berbicara mengenai energi kamu saat ini. Begitu ya, jadi tetaplah menjadi diri kamu yang berbahagia selagi juga kamu menunggu kehadiran dia. Tetaplah dengan segala potensi kamu yang bisa kamu kembangkan. Jangan sampai kamunya ngerasa bahwa aku turunin standar supaya bisa punya pasangan, ya jangan. Ada listan di sini ya mengenai mendengarkan. Kita lihat di sini apa. Jadi di sini kalau misalnya kamu butuh buat curhat, buat cerita ke seseorang, silahkan ya. Terutama kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu, seperti kukatakan tadi, kamu butuh seseorang untuk mendengarkan cerita kamu, datangilah dia. Entah di sini orang tua kamu yang bisa kamu ajak ngobrol, sahabat-sahabat kamu, atau kalau kamu ngerasa aku butuh ngobrol dengan profesional nih, psikolog atau psikiater, healer, silahkan aja. Karena ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kamu untuk healingnya di sini, karena energi healingnya kenceng banget. Maka di sini mulailah berani untuk menceritakan segala keresahan kamu, segala hal yang membuat kamu marah, segala hal yang mungkin masih menyisakan luka yang sangat dalam di hati kamu. Di sini emang kamu waktunya buat berbagi sih di sini. Dan ya, jika nanti sampai pada masanya kamu bertemu dengan dia, kamu juga harus bisa menjadi orang yang mendengarkan dia. Cerita apapun dia ke kamu dengarkan. Kalau dia sharing mengenai masa lalunya, kekhawatirannya, dengarkan. Dan juga di sini kalau buat kamu butuh partner buat mendengarkan kamu ya di sini. Jadi kamu sharing aja ke dia, ke calon jodoh kamu ini mengenai apapun itu. Terutama mungkin hal-hal yang pernah menyakiti kamu. Kalau kamu merasa aku harus cerita ke dia, ceritakan aja. Mungkin kamu cerita, aku trauma dengan aku pernah dibully di sekolah, dibully gini, atau mungkin aku trauma dengan pernikahan orang tua aku karena gini, ceritakan aja, nggak apa-apa. Dengan begitu kamu bisa membuat dia lebih bisa memahami lah kondisi kamu, kenapa kamu sampai demikian kayak gitu. Jadi di sini pola komunikasi ya. Jadi kalau kamu butuh untuk didengarkan, maka datangilah dia, siapapun itu, profesional, sahabat-sahabat kamu. Dan di saat orang lain butuh untuk curhat ke kamu, jadilah orang yang baik untuk mendengarkan. Dengerin aja cerita-cerita dia. Sahabat-sahabat kamu mungkin butuh curhat, dengarkan. Karena kadang dari curhat seseorang kamu bisa belajar banyak ya di sini. Dan juga ada happiness. Ini mengenai, jadi di sini apa yang kamu pikirkan akan berpengaruh pada kebahagiaan kamu. Jadi kalau misalnya di sini kamu punya optimisme mengenai masa depan, kamu yakin kamu akan dipertemukan dengan jodoh yang baik, yang mencintai kamu, menghargai kamu, dan kamu seperti kukatakan tadi, bertemu dengan dia di saat kamu berbahagia, maka kamu akan mendapatkan juga kebahagiaan. Ya, di sini
Dan di sini sekali lagi bahwa jodoh adalah cerminannya kamu. Kalau kamu bertemu dengan dia di saat kamu sedang berbahagia, maka jodoh yang sedang berbahagialah yang akan datang ke kamu. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini terserah kepada kamu, apakah kamu akan menyelesaikan segala trauma masa lalu kamu ini dan menjadi orang yang berbahagia selagi menunggu dia, atau kamu akan membiarkan diri kamu dalam segala duka, segala trauma yang masih menyelimuti kamu. Ya, tapi di sini semuanya bebas kepada kamu, jalan mana yang kamu pilih, karena sekali lagi ini adalah hidupnya kamu. Tapi semoga aja setelah reading ini ada pergerakan dari kamu untuk menjadi lebih baik lagi, sembuh dari segala traumanya kamu, untuk menjemput kehadiran jodohnya kamu. Ya, buat teman-teman di sini, itu aja yang bisa aku reading mengenai kamu dan jodoh kamu, mengenai pertemuannya dan segala-galanya. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau di sini To Me You Are Perfect. Kita akan lihat ya, seperfect apakah kamu bagi dia atau seperfect apakah dia buat kamu ya. Di sini aku akan mulai dulu dari tarotnya mengenai bagaimana pertemuan antara kamu dan dia ini ya. Di sini ada The World, Judgment, Four of Wands, Six of Cups, The Hierophant. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua ya. Kalau di sini ada kartu The World. The World ini menandakan bahwa pertemuan antara kamu dan dia ini adalah kapan waktunya. Ketika kamu sudah berbahagia dengan hidup kamu, ini sama sih dengan file pertama. Ketika kamu sudah berbahagia dengan hidup kamu, ketika kamu sudah aktualisasi diri, ketika kamu sudah mandiri dengan hidup kamu sudah membebaskan diri kamu, udah ikhlas kayak Tuhan, aku serahkan kepada kamu deh, kapan waktunya ketemu dengan jodoh aku, pastikan aja aku bertemu dengan dia di waktu yang paling baik di hidup aku, di saat aku lagi bahagia gitu. Karena bagaimanapun juga jodoh adalah cerminannya kamu, maka ketika kamu berbahagia, jodoh yang bahagialah yang akan datang ke kamu kayak gitu. Dan di sini sangat mungkinnya sih antara pertemuan kamu dan dia ini sejak awal sudah ada kecocokan, sudah ada sama-sama tertarik antara kamu dan dia. Jadi di sini ketika dia naksir sama kamu, suka sama kamu pun udah di titik yang iya aku juga suka loh sama kamu gitu. Jadi di sini tidak ada lagi kejar mengejar atau ngetes mengetes, drama-dramaan nggak ada. Jadi ketika dia sudah serius dengan kamu sudah oke, ayo kita jalani hubungan ini gitu. Di sini dan juga The World ini menandakan bahwa sejak awal itu akan ada dukungan yang sangat banyak dari keluarga kamu, dari teman-teman kamu mengenai hubungan ini. Jadi mereka semua memberikan lampu hijau dan yes kepada kamu dan dia. Karena di sini mereka semua melihat potensinya kamu. Jadi kamu diterima di keluarga dia, di lingkungan dia, dia pun diterima di pertemanan kamu, keluarga kamu gitu. Karena dua-duanya antara kamu dan dia ini sama-sama punya potensi yang bisa saling melengkapi, bisa saling berkorban atau di sini berjuang untuk hubungan ini bersama-sama. Jadi adanya kecocokan itu yang membuat mereka semua selamat ya gitu, selamat menjalani hubungan yang baru ini bersama dengan dia. Begitu. Kemudian di sini ada The Judgment. The Judgment ini menjadi sebuah sinyal ya, sesuatu yang berhubungan dengan pemaafan, sesuatu yang berhubungan dengan berdamai dengan masa lalu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kamu nanya, jadi kapan kak waktunya aku bertemu dengan dia selain di saat aku berbahagia? Di saat kamu dan dia sudah sama-sama saling bisa memaafkan, belajar dari masa lalu, dan juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kamu. Kalau di sini karena kamu yang melihat reading ini ya ini kamu. Jadi kalau misalnya dulu ada orang yang menyakiti kamu, entah mantan kamu, orang yang pernah ngejahatin kamu, ngebully kamu, atau bahkan mungkin keluarga kamu, orang tua kamu, yang secara mereka sadar atau tidak sadar menyakiti hati kamu, setelah kamu memaafkan mereka semua, setelah kamu belajar dari itu semua, baru kamu akan bisa melihat kedatangan dia, kehadiran dia. Pertemuan ini akan terjadi setelah hati kamu bebas dari segala dendam, marah, kecewa. Aku paham sih di sini betapa sulitnya seseorang ketika harus bisa memaafkan seseorang. Memaafkan di sini benar-benar memaafkan ya. Memaafkan yang sudah ikhlaskan.
bener-bener melepaskan mereka semua dari segala dendam. Jadi kamu nggak lagi di tahap karma apa yang akan diterima oleh mantan pacar saya gitu. Udah nggak lagi memikirkan mengenai itu. Bahkan kamu mungkin mendoakan yang terbaik. Semoga aja mantan saya ini punya kehidupan yang baik, dan semoga aja hidupku jauh lebih baik gitu. Ya, siapapun lah dia orangnya. Jadi ketika kamu sudah sampai di level itu, baru kamu akan dipertemukan dengan dia. Akan lebih mulus jalannya kamu dipertemukan dengan jodoh yang baik buat kamu. Gitu. Maka di sini coba pelan-pelan maafkanlah mereka yang pernah menyakiti hati kamu, dan gak perlu lagi mendoakan yang buruk-buruk buat orang lain. Karena ketika kamu mendoakan yang buruk buat orang lain, doa buruk juga yang akan datang ke kamu. Gitu. Yang akan balik jadi bumerang yang buruk buat kamu. Maka di sini bebaskan diri kamu, bersihkan hati kamu dari segala hal yang kurang baik itu untuk bisa menerima kehadiran cinta yang baru yang lebih tulus ke kamu. Kemudian di sini ada Four of Wands yang menandakan bahwa sejak awal pertemuan antara kamu dan dia ini sudah sama-sama di momen yang nggak mau main-main lagi. Ini antara pile 1 dan 2 nih ada janjian apa kamu ya? Hampir sama, karena di sini dia udah siap untuk menikah, kamu pun sudah siap untuk menikah. Jadi di awal mula hubungan ini kamu sudah merasa bahwa aku nggak mau main-main dengan hubungan ini, nggak mau yang sekedar manis-manis so sweet aja, tapi emang sudah melihat ke pernikahan sebagai goalnya. Dan kamu melihat potensi ini di dia, dia melihat potensi ini di kamu gitu. Jadi sama-sama udah nggak pingin main-main lagi, udah bener-bener serius. Sejak awal itu sudah saling mengenalkan keluarga, udah saling mengenalkan dunia masing-masing. Ini loh teman-teman aku, ini loh kantor aku, ini loh keluarga aku gitu ya di sini. Jadi udah saling terbuka aja, udah nggak mau tipu-tipu lagi, udah nggak mau drama-drama, udah capek gitu, kayak udahlah capek dengan semua itu, pingin yang serius aja udah gitu. Ya di sini, dan di sini kamu dan dia sama-sama mengerti bahwa pernikahan itu punya banyak fondasi selain cinta ya di sini, mengenai stabilitas keuangan, restu orang tua, kesiapan hati, kesiapan mental dan sebagainya, banyak banget. Dan di sini kamu dan dia sama-sama berjuang untuk membangun fondasi ini. Kamu bisa melihat ada 4 kayu di sini sebagai fondasi yang sangat kuat ya, yang dimana di bawahnya kamu dan dia nanti akan bernaung dalam keindahan fondasi yang sudah kamu bangun bersama. Jadi di sini berjuangnya bareng-bareng. Kamu berjuang, dia juga berjuang. Jadi itulah salah satu sinyal juga yang akan meyakinkan kamu bahwa dialah jodohnya kamu. Ada Six of Cups di sini mengenai kenangan, nostalgia dan banyak hal. Ada kemungkinan ya, sebagian teman-teman yang memilih pile kedua ini akan berjodoh dengan orang yang sudah kamu kenal, orang dari masa lalu bisa. Di sini bisa siapapun, mungkin di sini teman sekolah kamu, tetangga masa kecil kamu, mungkin di sini teman kuliah, teman kantor lama dan sebagainya. Jadi di sini ada kemungkinannya orang lama, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga orang baru yang benar-benar baru kamu kenal. Karena di sini energi nostalgianya kenceng banget. Ada banyak kenangan yang sudah kamu ukir bersama dengan dia dulu. Entah ini kenangan yang emang manis, indah, atau kenangan-kenangan lucu, bodoh zaman sekolah dulu gitu loh. Ya, jadi itu dia. Dan terlebih lagi kalau kartu ini mengenai pertemuan, akan ada banyak hal yang ingin dia ukir kenangannya bersama dengan kamu. Dia mungkin akan ngajak kamu jalan-jalan kemana, nonton film apa yang mungkin tiket nontonnya itu dia simpan sebagai kenang-kenangan pernah nonton sama kamu gitulah. Di sini ya, antara kamu dan dia ini akan ada banyak kenangan indahnya. Ya, jadi itu dia. Kemudian di sini ada The Hierophant ya. Kartu ini juga bercerita mengenai pernikahan, sebuah penyatuan, dan ia semakin mengencangkan juga energi bahwa semakin kenal, semakin kuatlah keinginan untuk menikah bersama dengan dia. Dia pun juga sama, semakin dia kenal kamu, semakin dia sering ngobrol dan deep atau dalam dengan kamu, dia semakin menemukan bahwa semakin dia yakin bahwa kamulah memang orang yang tepat untuk mendampingi dia, jadi partner yang akan membangun sebuah kehidupan yang lebih baik ke depannya, kayak gitu. Dan di hadapan ini juga bisa bercerita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama, suku, dan background keluarga barangkali di sini yang mungkin saja ada kemungkinan berbeda, tetapi pada akhirnya akan menemukan jalan keluarnya gimana. Kayak gitu di sini ya. Jadi
Ya berdoa aja, selain kamu nanti akan mendapat pasangan yang baik, menyayangi kamu, tapi juga menyayangi keluarga kamu, dan dapat restu, itu yang penting juga kan. Ya namanya pernikahan di sini nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga keluarga masing-masing, restu terutama di sini ya. Begitu, jadi itu dia. Ini juga kartu yang sering bercerita mengenai kedewasaan, kebijaksanaan. Jadi nanti kamu akan melihat bahwa akan ada banyak hal di hubungan ini yang membuat kamu makin mendewasa pola pikirnya, makin bijak menghadapi pasangan kamu, bijak menghadapi hidup, bijak menghadapi keluarga masing-masing, kayak gitu. Akan digembleng sih, akan digembleng. Ya, jadi itu dia mengenai pertemuan kamu dan dia ini. Ya, kapan waktunya? Seperti aku katakan tadi, saat kamu sudah berbahagia dengan diri kamu, sudah pede dengan diri kamu, dan kamu sudah memaafkan segala hal yang menyakitkan kamu gitu ya, dan maafkan aja, relakan semua yang terjadi, bersyukurlah pada kehadiran orang-orang yang pernah ada di hidup kamu, pasti ada pelajarannya buat kamu ya, tidak ada yang sia-sia, walaupun mungkin ada rasa pahit yang masih mengganjal di hati kamu. Kemudian di sini adalah sinyal apa ya, tanda-tanda apa yang akan kamu rasakan melalui intuisi kamu bahwa dialah ini memang jodohnya kamu. Ada express love through gift. Jadi di sini mengekspresikan cinta berupa hadiah. Di sini kamu akan melihat bahwa di sini jangan melihat hadiah itu bener-bener hadiah benda atau sesuatu yang mewah gitu ya, enggak selalu begitu. Tapi lebih bagaimana kepada saling memberi perhatian di sini. Ya, saling memberi perhatian ini nggak hanya di awal-awal jadian aja atau di awal-awal kenal aja, tetapi di sepanjang hubungan kamu dan dia. Kamu akan bisa merasakan di saat kamu lagi down, dia ada nggak buat kamu. Di saat dia lagi sesibuk-sibuknya, ada nggak dia sekali aja dalam sehari nanyain kabar kamu gitulah, at least ya. Ya namanya pacaran, pasti ingin selalu dihubungin, tapi kamu juga harus melihat realita bahwa 24 jam nggak bisa buat kamu aja. Pasti akan ada momen kamu sangat sibuk dan dia sangat sibuk, tapi ya di balik semua kesibukan itu, masa nggak ada sih waktu kayak 1 menit aja buat nanya kabar, gimana kabar kamu di sana, aku lagi sibuk nih gitu. Ya itu sih, lebih kepada perhatian yang diberikan, karena salah satu bukti cinta adalah perhatian kan, terutama di saat lagi salah satunya ada yang down, ada yang lagi nggak percaya diri, lagi ada masalah, dia hadir nggak buat kamu, kamu hadir nggak buat dia di saat dia lagi ngedrop gitu. Jadi itu sih di sini lebih kepada itunya. Dan juga di sini bagaimana kamu bisa mengapresiasi hal-hal kecil yang sudah dia lakukan buat kamu. Sekecil mungkin dia membelikan kamu bubur ayam ketika kamu lagi sakit, berterima kasihlah akan itu, walaupun cuma bubur ayam yang harganya berapa sih, mungkin nggak sampai 20.000, tapi berterima kasihlah ke dia, makasih ya kamu udah ngebawain aku bubur ayam di saat aku lagi sakit. Begitu juga sebaliknya, kamu udah bisa nggak sampai ke level kamu mengapresiasi, kamu juga sebaliknya, apakah kamu merasakan apakah dia mengapresiasi segala perjuangan kamu, segala hal-hal kecil, perhatian kamu, atau mungkin hadiah-hadiah yang kamu kasih ke dia, kayak gitu. Dia mengapresiasi nggak? Kalau dia mengapresiasi, dia berterima kasih ke kamu, ya sangat mungkin dia adalah orang yang akan bisa selalu melihat bahwa kamu tuh punya perjuangan buat hubungan ini, dan melihat kehadiran kamu dari segala perhatian kamu, dan berterima kasih, bersyukur akan kehadiran kamu dengan rasa terima kasihnya itu ke kamu. Jadi begitu ya di sini. Ya, kemudian ada be willing to express love. Jadi di sini apakah kamu berani untuk mengungkapkan cinta kamu dan siap menerima cinta, terutama lagi kalau memang di masa-masa sebelumnya kamu pernah patah hati, pernah sakit hati kepada suatu hal, takut jatuh cinta lagi. Karena ada sebagian orang tuh yang malah takut ya diperhatikan, takut dicintai gitu, ada yang seperti itu. Apakah kamu yang demikian atau gimana? Tapi di sini ketika kamu merasa kamu bisa mengekspresikan cinta kamu tanpa kamu harus malu-malu, tanpa kamu harus khawatir ini dan itu, ya berarti dia orang yang tepat buat kamu. Dan juga apakah kamu berani untuk mengungkapkan sesuatu? Di sini kalau kamu merasa, ya namanya manusia punya energi atau emosi positif dan negatif. Ketika kamu happy, kamu bisa nggak sharing ke dia, aku lagi
happy nih sayang karena begini-begini gitu. Biasanya sih lebih gampang sharing kebahagiaan dibandingkan rasa yang kurang enak ya. Kayak misalnya kamu kecewa lah misalnya dengan dia, yang mungkin dia janji buat ngajak kamu nonton film apa, tapi ternyata dia nggak bisa ngebatalin janji mendadak karena dia lebih memilih teman-temannya buat futsal, katakanlah begitu ceritanya. Kemudian kamu kecewa kan, kamu bisa nggak mengutarakan kekecewaan kamu ini dengan baik. Jadi di saat hati kamu udah nggak terlalu semarah itu, kamu datang ke dia, iya sayang aku tuh kecewa sama kamu kemarin karena kamu begini. Bisa nggak kamu mengutarakan itu tanpa kamu harus, aku takut untuk jujur ke dia, takutnya nanti dia marah, takutnya nanti dia mutusin aku. Nah, kalau kamu masih ada rasa takut, berarti ada sesuatu yang harus dibenerin lagi. Karena seharusnya sebagai pasangan, kamu nggak khawatir mengungkapkan apapun itu, ya, baik yang happy ataupun yang kurang happy di dia. Karena kamu bisa melihat reaksinya gimana. Kalau kamu komplain sesuatu, reaksi dia gimana? Dia malah mau mendengarkan dan menyadari kesalahannya, atau dia malah akan menyalahkan kamu, atau malah nggak peduli. Kamu kan jadi bisa menilai dia ini gimana ke kamu gitu. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan segala emosi kamu. Tapi tentu saja mengungkapkannya harus dalam kondisi yang baik, kata-katanya yang baik, waktunya yang tepat gitu ya. Jadi itu dia sih di sini. Karena cinta nggak hanya melulu mengenai kata I love you, I miss you, tapi juga bagaimana kamu bisa mengungkapkan sesuatu yang emang harus kamu sampaikan secara jujur ke dia. Karena dia berhak tahu apa yang sedang kamu rasa, apa yang sedang kamu pikirkan. Jangan selalu bilang nggak apa-apa, padahal ada apa-apa gitu loh. Jangan sampai nggak apa-apanya kamu ini kamu pendam, suatu saat meledak. Ini malah akan membuyarkan semua yang sudah kamu bangun bersama dengan dia. The heart of the matter di sini, ya semuanya akan bisa indah sih di sini bisa aku katakan. Jadi kadang cinta itu nggak hanya sesuatu yang bisa kamu lihat atau sesuatu yang kamu dengar dari kata-kata cintanya dia, tapi bagaimana membuktikannya. Apakah dia memperjuangkan kamu? Apakah kamu berjuang juga? Apakah dia semakin mengenal kamu, semakin semangat buat bekerja, nabung, ya, menjadi orang yang sama-sama saling membaikkan ke depannya. Kalau kamu melihat segala pergerakan positif itu ya, walaupun mungkin pelan, tapi selama ada prosesnya, ya berarti hubungan kamu sudah berjalan ke arah yang baik. Dan apakah di sini dia mengusahakan untuk ngeblend atau kenal dengan teman-teman kamu? Apakah di sini dia sudah kenal dengan keluarga kamu, mau berbaur dan sebagainya? Kalau dia mengusahakan walaupun agak-agak canggung, ya ada usahanya dia untuk bisa ngeblend dan masuk ke dunia kamu. Apakah selama ini dia mendukung impian kamu? Apakah selama ini dia sudah mulai melarang-larang kamu, nanti kalau sudah menikah kamu nggak boleh gini? Ataukah dia akan mendukung kamu? Boleh, kamu boleh saja bekerja setelah menikah, tapi tolong tetap bertanggung jawab, tetap ingat kewajiban, ya gitulah. Jadi kamu bisa melihat segala intuisi kamu nanti yang akan bekerja. Kalau dia punya usaha untuk bisa mendengarkan kamu, ya, mau mengerti apa yang kamu rasa, ya dia sudah di jalan yang benar untuk mengenal kamu lebih dalam. Ya, begitu di sini. Kemudian aku akan melihat di sini cara apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuka pintu jodoh kamu, terutama kalau sekarang kamu lagi jomblo dan ngerasa kayak, tapi kok aku susah banget ya membuka pintu jodoh, kok aku rasanya jauh dari jodoh dan sebagainya. Coba ini menjadi PR-nya kamu, kita lihat cara-cara untuk membuka pintu jodohnya kamu yang akan mempermudah pertemuan kamu dengan dia ke depannya. Ada The Emperor. The Emperor ini menjadi salah satu sinyal ke kamu bahwa kamu harus bisa bertanggung jawab dulu ke hidup kamu. Jadi kamu lihat ke diri kamu sekarang, apakah kamu masih bergantung kepada orang tua kamu sepenuhnya, ataukah kamu mulai pelan-pelan belajar untuk mandiri, bertanggung jawab kepada diri kamu sendiri? Apakah kamu sudah mencintai diri kamu sepenuhnya? Karena bagaimana kamu akan bisa bertanggung jawab untuk bisa menjadi pasangan seseorang kalau sekarang aja kamu belum bisa mandiri kepada diri sendiri? Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain atau mungkin nanti anak-anak kamu kalau kamunya masih belum bisa mencintai diri sendiri, kalau kamunya belum bisa merawat diri sendiri, kayak gitu.
Jadi di sini kembali lagi ke kamu. Kalau kamu memimpikan punya pasangan yang baik, bertanggung jawab, menyayangi kamu, mencintai kamu, coba tanyakan ke diri kamu. Kamu sudah sampai di level itu enggak? Karena kamu akan dipertemukan dengan orang yang selevel dengan kamu, secerminan dengan kamu. Jadi semakin kamu mengembangkan diri, kamu akan dibersamakan juga dengan orang yang sudah sampai di level yang sama dengan kamu. Gitu ya di sini The Emperor. Ini lebih banyaknya emang mengenai tanggung jawab ya. Sebagai seorang pemimpin baik di sini kamu laki-laki ataupun perempuan. Ya, kayak gitu sih di sini. Jadi coba kembangkan diri kamu ya di sini pelan-pelan menjadi kamu yang lebih baik lagi. Kemudian ada Five of Swords di sini. Ini kartunya mengenai ego, mengenai memenangkan sesuatu, tetapi ada banyak orang yang terluka sebetulnya. Jadi di sini kamu coba kurang-kurangin egoismenya kamu atau rasa egoisnya kamu. Kalau kamu sekarang merasa iya kayaknya aku terlalu egois, aku terlalu mengatur, aku terlalu mementingkan kebahagiaan diriku dibanding orang lain. Nah, coba kamu kurang-kurangin, belajar buat toleransi, karena bagaimanapun juga jika ini berhubungan dengan jodoh, otomatis berhubungan dengan pernikahan. Ketika berbicara mengenai pernikahan, udah nggak ada lagi aku, kamu ya. Di sini bagaimana kamu akan bisa menyatukan, kamu pinginnya A, dia pinginnya B, gimana caranya supaya A dan B ini bisa berjalan dengan beriringan gitu ya. Di sini lebih ke egoisnya ya. Jadi coba belajar untuk lebih bisa mendengarkan orang lain, bisa melihat kepentingan orang lain, bisa berempati, toleransi gitulah, mau mendengarkan apa yang diharapkan pasangan kamu. Jadi di sini harus bisa berjuang bareng ya, nggak bisa semuanya mengenai kamu gitu. Kamu harus mendengarkan dia, kamu harus bisa memahami dia, bersabar dengan sikap-sikapnya. Ya sama, dia pun juga sama, harus juga bersabar mengenai kamu. Jadi di sini mengenai ego ya, kayak gitu. Jangan sampai kamunya ngerasa aku berbahagia dengan hubungan ini, tapi sebenarnya dianya nggak bahagia karena mungkin terlalu kamu kontrol, kamunya terlalu posesif, ngelarang ini dan itu. Boleh untuk misalnya kamu posesif sebagai bukti cinta, boleh aja, tapi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, karena dia jadi nggak bisa mengembangkan potensi dia mau kerja jadi sulit, mau dinas keluar kota jadi susah, kayak gitu. Jadi coba kurangi egoisnya, belajar untuk lebih bisa bertoleransi kepada orang lain ya, terutama kepada jodoh kamu nanti. Kemudian di sini ada Six of Swords, sebuah perubahan, sesuatu yang kalau sekarang kamunya masih ada, seperti ku katakan tadi, masih ada rasa yang mengganjal mengenai mantan kamu atau mungkin masa lalu kamu atau pernikahan orang tua kamu, apapun itu yang masih mengganjal melukai batin kamu, pelan-pelan coba kamu healing. Di sini harus ada pergerakan dari kamunya untuk bisa membebaskan diri kamu dari segala hal yang kurang menyenangkan itu, termasuk juga memberi maaf kepada banyak orang yang sengaja atau nggak sengaja pernah menyakiti kamu. Dan ya di sini harus ada usaha sih untuk kamu move on dari dia atau dari sesuatu hal yang masih menghantui pikiran dan hati kamu. Dan tenang aja, semua hal akan berjalan baik-baik saja selama kamu mengusahakan. Jadi di sini pesan pentingnya tidak perlu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kalau teman-teman kamu sudah ketemu jodohnya, ya bersyukurlah, doakan yang terbaik buat mereka dan berdoalah semoga kamu bisa sampai kepada titik itu di mana kamu juga akan bertemu dengan jodoh kamu dalam kebahagiaan, kayak gitu. Jadi di sini pergerakan kamu walaupun pelan-pelan tapi harus ada usaha buat move on ya, dan tidak perlu membandingkan hidup kamu dengan orang lain karena setiap orang punya garis takdirnya, punya timingnya tersendiri-sendiri, dan kamu yakin aja kamu akan dibersamakan dengan dia di waktu yang paling tepat, di saat kamu udah siap. Dan selagi kamu memperbaiki semuanya, kamu berbahagialah dengan hidup kamu. Ada The Moon di sini ya. Ada rasa di kamu kayak, aku bakal ketemu dengan jodohku nggak ya? Aku bakal dibersamakan dengan orang yang kayak gimana ya? Kok kayaknya teman-teman aku udah pada nikah, bahkan yang lebih muda udah pada punya anak, kok aku belum gitu. Jadi di sini tergantung kamu, apakah kamu optimis dengan masa depan kamu ataukah kamu akan terbelenggu dengan segala kesedihan,
masih mengingat-ingat masa lalu, masih mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang pernah menyakiti kamu, atau sinis kepada orang-orang yang romantis di luar sana. Jadi kalau misalnya kamu melihat ada orang yang romantis, yang kisah cintanya indah, jangan malah sinis, jangan malah ih apa sih, nggak penting banget gitu. Nah, kalau kamunya begitu ya kamu akan mendapatkan yang begitu juga. Semesta jadi menjauhkan kamu dari orang yang romantis, yang berpotensi membuat kisah cinta kamu indah. Jadi kalau melihat ada yang romantis ya, semoga aku akan juga menjalani kisah cinta yang sebahagia itu, bahkan lebih gitu. Jadi begitu, jangan malah sedih melihat orang lain gembira. Gitu ya buat teman-teman di sini. Kemudian ada King of Wands. King of Wands adalah orang yang sangat-sangat mandiri, yang sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, punya banyak impian, punya banyak cara untuk menggapai impiannya. Dia sudah sampai di level dia sangat percaya diri, dia sangat bangga dengan hidupnya, dia sangat bangga dengan dirinya sebagaimanapun kondisinya sekarang. Jadi tidak ada alasan kamu ngerasa aku tuh nggak pede dengan hidupku karena aku tuh cuma pegawai rendahan, sementara teman-teman aku gajinya sudah 2 digit, aku masih bla 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 gitu. Jangan. Jadi kamu bersyukurlah dengan hidup kamu, dengan apa yang kamu usahakan sekarang, dengan apa yang kamu miliki sekarang. Karena orang yang percaya diri akan menarik energi yang positif. Kalau kamu percaya diri, akan semakin terpancar kecantikan kamu, kegantengan kamu, yang akan lebih mudah ditangkap oleh jodohnya kamu, kayak gitu. Jadi pede-pede dengan diri sendiri, bersyukur dengan apa yang sudah kamu capai sampai sekarang, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian sekali lagi kartu ini juga bercerita mengenai tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar. Maka di sini berusahalah untuk bisa berubah. Kalau selama ini kamunya manja-manjaan, cobalah untuk berusaha untuk lebih bisa mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab kepada hidup kamu. Kalau lagi ada masalah, ya sebaiknya segera lakukan gimana caranya masalah itu selesai. Jangan malah kabur, selesaikan pelan-pelan, karena kamu kan udah dewasa. Ketika kamu sudah mengharapkan jodoh, otomatis berarti kamu sudah dewasa dong. Maka di sini coba dewasalah sesuai dengan usia kamu ya di sini, kayak gitu. Dan kemudian aku akan melihat di sini pesan semesta buat kamu ya, baik untuk saat ini atau nanti ketika kamu sudah bertemu dengan jodohnya kamu. Kita lihat bareng-bareng. Ada body di sini ya, mengenai tubuh. Apa maksudnya? Tubuh kamu layak untuk mendapatkan cinta dari kamu. Jadi di sini buat teman-teman, ya walaupun gambarnya naked ya, agak-agak itu, tapi di sini maksudnya adalah gimana caranya kamu bisa menjaga diri kamu, mencintai diri kamu. Dalam artian, kamu pasti berharap suatu saat nanti bisa merawat suami kamu, atau mungkin merawat istri kamu, merawat anak-anak kamu. Nah, bagaimana kamu bisa merawat mereka dengan baik kalau kamunya masih belum bisa merawat diri kamu dengan baik? Merawat di sini bukan selalu berhubungan dengan skincare mahal atau ke salon mahal, enggak selalu seperti itu. Setidaknya di sini kamu ngerti kalau sudah waktunya istirahat. Jangan kebanyakan begadang, pilih-pilih makanan yang sehat buat kamu, karena aset atau harta terbaik yang kamu miliki adalah tubuh kamu. Bener-bener tubuh kamu. Mau kamu sekaya apapun, kalau tubuh kamu sakit, kamu akan nggak maksimal gitu. Sehingga di sini rawat tubuh kamu, jaga dari luar, pakai produk yang kamu mampu lah gitu. Dan juga dari dalam, istirahat, makan yang bagus gizinya, jangan makan sembarangan, jangan hanya karena kamu stres dengan pekerjaan, kamu melampiaskan dengan kopi berliter-liter, makanan pedas level 100, jangan dibiasakan. Sekali waktu boleh, tapi jangan sering-sering. Juga di sini bagaimana kamu menjaga tubuh kamu ya, gitu. Jadi sayangi diri kamu, cintai diri kamu. Itu pesannya di sini. Ya, kayak gitu sih. Jadi modal cinta itu nggak hanya mengenai cinta-cinta aja, tapi bagaimana kamu juga mulai merawat sesuatu yang paling berharga buat kamu, yaitu badan kamu, diri kamu, tubuh kamu. Kalau kamu bisa maksimal merawat diri kamu, kamu nanti juga akan mengerti gimana caranya kamu merawat seseorang, jodoh kamu, anak-anak kamu, siapapun itu gitu ya. Kemudian di sini ada bridge ya, mengenai bernafas. Apa ini?
Jadi di sini sama seperti yang sudah aku katakan tadi, santai aja menjalani hidup kamu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membanding-bandingkan diri kamu. Pergerakan kamu mungkin pelan-pelan, tapi nggak apa-apa selama berproses. Jadi di sini santai, relax. Kalau kamu pingin jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau kamu pingin kumpul sama teman-teman kamu, manfaatkan momen ini di saat kamu masih bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman kamu. Di saat kamu masih bisa liburan kemana tanpa kamu harus mikirin anak, tanpa kamu harus mikirin susu, mikirin biaya sekolah gitu. Jadi nikmati momen di saat kamu lagi free, di saat kamu lagi bisa ini dan itu tanpa harus banyak berpikir mengenai popok lah, pendidikan anak lah, apalah gitu. Jadi nikmatin aja momennya kamu sekarang. Karena bisa jadi suatu saat nanti kamu akan merindukan momen-momen ini ya. Jadi ya aktualisasi diri sekali lagi. Jadi santai aja. Kemudian ada mengenai cinta ya. Kita lihat ini apa. Jadi gini, sama seperti Badia. Jadi pastikan aja kamu mencintai diri kamu dulu sebelum kamu berharap untuk mencintai orang lain atau dicintai orang lain. Jadi orang yang paling layak untuk mendapat cinta kamu adalah diri kamu sendiri dulu. Setelah itu kamu akan bisa lebih membagi banyak cinta untuk jodoh kamu, untuk banyak orang, untuk anak-anak kamu. Dan di sini pesan pentingnya juga adalah tetap berkomunikasi, berkomunitas dengan banyak orang. Selagi kamu menunggu dia, tetaplah juga bergaul dengan banyak orang, tetap ketemu sama teman-teman kamu, aktualisasi diri, tetap berbahagia dengan dunia kamu sekarang. Pokoknya bahagia aja gitu, walaupun kamunya masih sendiri, masih jomblo gitu ya. Nggak perlu mendengarkan kata-kata menusuk, kapan kamu nikah, itu sih dia udah nikah, kamu kapan gitu, biarin aja. Ya udah tinggal kamu jawab, ya udah doakan aja semoga aku bertemu dengan jodoh aku di waktu yang paling tepat gitu. Udah gitu aja, habis itu kamu berbahagia lagi dengan dunia kamu. Jadi di sini maksimalkan kebahagiaan kamu di situasi kamu sekarang ya. Karena bisa jadi kamu akan merindukan momen-momen ini gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like. Dan juga apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga kamu nanti dibersamakan dengan orang yang akan membahagiakan kamu, menjadikan kamu orang yang lebih baik, sama-sama menuju masa depan yang lebih indah. Oke, makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.